satu proposal tujuan dengan tujuan perusahaan satu saja. Nanti kalau misalkan tidak diterima, Anda bisa mengajukan proposal lain di perusahaan yang lainnya. Jadi begini, ketika Anda masuk caranya ya, ketika Anda memberikan proposal kepada perusahaan, Anda sampaikan kepada HRD-nya bahwa Bapak kira-kira saya akan mendapatkan informasi diterima atau tidak, ini berapa lama? Saya harus menunggu. Karena dikhawatirkan saya sudah menunggu lama, ternyata tidak diterima. Kalau misalkan saya tidak diterima di perusahaan ini, saya bisa memasukkan ke perusahaan lain atau saya akan mencari perusahaan yang lainnya. Karena dari tempat kami, dari universitas kami diberi batasan sampai akhir Desember itu sudah mendapatkan keputusan. Nah, begitu caranya menyampaikannya ya, sehingga proposal Anda itu diindahkan. Kemudian, setelah Anda sudah dapat informasi diterima, Anda akan mengisi link MBKM magang yang akan kita siapkan. Tapi teman-teman, kami di sini, insya Allah, saya dengan pengelola yang lainnya, ada ini bukan inisiatif, kami sudah punya mitra pihak ketiga yang akan membantu membuatkan web untuk MBKM. Jadi ada website sendiri untuk MBKM, entah itu aplikasi entah itu apa, nanti akan ada, semoga di semester depan sudah bisa digunakan seperti itu ya. Jadi Anda tidak perlu mengisi link lagi, kemudian kalau ada perubahan, misalkan Bu, saya awalnya ditempatkan di cabang A, tiba-tiba sama perusahaan saya ditempatkan di cabang B, seperti itu. Kan biasanya itu repot ya, kita harus mengganti lagi. Nah, tetapi kalau sudah ada aplikasinya, teman-teman bisa mengedit sendiri untuk perubahan-perubahan tersebut. Nah, untuk upload laporan juga di situ. Dan kita bisa memonitor sejauh mana sih magang yang sudah dilakukan Anda di aplikasi tersebut ya. Doakan saja semoga aplikasi tersebut selesai tepat waktu begitu. Setelah itu Anda melakukan KRS ya. KRS-an ini berdasarkan kalender akademik itu sudah dimulai di bulan Januari akhir. Kemudian di bulan Februari Anda akan melaksanakan workshop. Kemudian setelah workshop selesai Maret Anda sudah melaksanakan kegiatan MBKM. Kemudian Anda melaporkan kegiatan MBKM. Setelah selesai Anda presentasi kepada dosen pembimbing. Kemudian mungkin nanti ada beberapa dari teman-teman yang kami undang supervisornya untuk menguji Anda juga untuk mendengarkan presentasi Anda laporan akhir. Nanti akan kita eh, apa ya, kita coba seperti itu. Jadi bukan hanya sama dosen pembimbing saja, tetapi kami akan mengundang supervisor Anda atau pimpinan di tempat perusahaan Anda magang untuk mendengarkan penjelasan presentasi Anda seperti itu. Kemudian yang terakhir melaporkan nilai dari MBKM yang diikuti untuk dikonversi ya. Jadi perusahaan itu akan memberikan nilai, kemudian dosen pembimbing juga akan memberikan nilai tersebut kita akan konversi dengan mata kuliah akan kita apa ya, akan dikonversi ke mata kuliah yang sudah Anda pilih. Nah, di sini ada pelaksanaan workshop juga. Pelaksanaan workshop itu ada penilaian tersendiri dari pelaksanaan workshop. Mungkin teman-teman mendengar workshop itu menakutkan, banyak sekali tugas dan lain sebagainya. Itu yang semester kemarin. Sudah berkali-kali saya sampaikan, selalu belajar dari pengalaman untuk workshop yang sekarang, karena kemarin itu workshop yang pertama. Untuk pelaksanaan workshop yang sekarang, kenapa ini menghilang? Untuk pelaksanaan workshop yang sekarang akan kita tentukan setiap dosen tugasnya seperti apa. Kan kemarin itu memang masih pertama ya, belum ini, sehingga untuk workshop kali ini akan kita rancang sedemikian rupa sehingga tidak mahasiswa tidak merasa diberatkan, kemudian dosen tidak merasa dirugikan karena mahasiswanya tidak mengumpulkan tugas, mahasiswanya banyak yang tidak ikut workshop dan lain sebagainya karena offline online ya yang kemarin itu. Sehingga untuk pelaksanaan yang sekarang itu dilakukan secara eh, offline. Besar harapan saya semua mahasiswa semester 6 itu bisa ikut MBKM.
ya. Kalau saya wajibkan nanti menjadi salah. Kenapa? Karena ini kan kampus merdeka, Bu. MBKM itu kan merdeka. Saya mau pilih mau ikut MBKM atau tidak itu kan pilihan saya. Nah, tetapi besar harapan saya untuk mahasiswa semester 6 itu semuanya ikut MBKM magang. Entah itu internal, entah itu program yang kita, program mandiri dari Prodi, atau itu yang eksternal mengikuti MSIB. Nah, itu. Itu mungkin penjelasan dari saya. Kalau misalkan terkait dengan proposalnya nanti saya kirim apa saja yang perlu ada di proposal, kemudian nanti juga akan saya kirim terkait dengan perusahaan-perusahaan yang kita rekomendasikan ya, karena ada beberapa perusahaan yang setelah kita evaluasi tidak apa ya, tidak perlu dilakukan magang di tempat itu lagi seperti itu. Ya, nanti akan saya kirim biar teman-teman selain rekomendasi dari saya, teman-teman punya kesempatan juga bisa memilih perusahaan yang lainnya. Gitu ya. Dan satu yang terakhir dari saya mungkin untuk pemilihan itu tidak diperbolehkan untuk di dinas. Nah, kemudian tidak diperbolehkan di kantor pemerintah. Nah, misalkan Bu, saya mau magang di kecamatan. Bu, saya mau magang di dinas apa, perpustakaan dan lain sebagainya. Pokoknya kantor kepemerintahan tidak kita izinkan. Ya, sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa tidak saya izinkan untuk di dinas atau pemerintah, kantor pemerintahan. Kenapa? Karena kan kita mau magang industri nih. Yang namanya magang industri harusnya di pada perusahaan yang nantinya ilmu yang Anda dapatkan itu bisa diaplikasikan. Oh, saya jurusan, saya konsentrasi keuangan. Nah, seperti itu saya dapat ilmunya nih. Saya konsentrasi marketing, saya dapat ilmu terkait dengan bagaimana pemasaran suatu perusahaan. Saya konsentrasi SDM, bagaimana pengelolaan sumber daya manusianya, seperti itu ya. Dan kalau bisa disesuaikan dengan konsentrasi Anda, kalau bisa seperti itu, biar ilmunya linier. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, saya harap ada moderator, apa Mas Rian atau Mbak Vita sudah join ya. Ini Bu, saya Rian sudah join Ibu. Oke, ada Mas Rian di sini yang sudah join, mungkin bisa dibantu untuk pertanyaan-pertanyaannya, Mas Rian, silahkan. Izin buat moderator Ibu. Jadi eh, untuk sesi selanjutnya mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya mengenai MBKM Magang, dipersilakan untuk raise hand atau bisa untuk chat di kolom komentar. Untuk Saudara Hidayatunisa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ibu izin bertanya, untuk apa penyusunan proposal sama itu kan pelaksanaan magangnya itu kan beda Bu dari MSIB. Nah, kalau misalkan kita mau daftar MSIB, itu nanti bagaimana Bu alurnya? Ataukah nanti magang dulu kita dahulukan magang internal atau MSIB dulu Ibu gitu? Terima kasih. Oke, saya langsung jawab apa saya tampung dulu, Rian? Eh, Mungkin langsung Ibu, Bu April langsung jawab aja Ibu. Ya, iya Nisa, ya Nisa ya Mbak Nisa. Jadi memang jadwal untuk kegiatan MSIB eh, itu berbeda. Jadwalnya itu biasanya lebih dulu untuk misalkan jadwal MSIB itu biasanya akhir-akhir ya seperti itu ya. Kadang mereka telat gitu pelaksanaan untuk pendaftaran MSIB-nya.
Terus prosedurnya seperti apa, Bu? Nanti untuk MSIB, biar lebih detail ya, biasanya pelaksanaan jadwalnya seperti apa, kemudian jangka waktunya kita menunggu pengumuman dan lain sebagainya, itu akan ada sosialisasi lanjutan yang khusus MSIB. Jadi, sosialisasi yang saya sekarang ini khusus untuk MBKM internal, mandiri yang diadakan oleh Prodi. Next, minggu depan akan ada lagi sosialisasi khusus MSIB. Yang akan mengisi itu adalah mahasiswa yang pernah mengikuti MSIB. Mereka kan sudah tahu nih jadwalnya biasanya kita harus menunggu berapa lama, molornya dan lain sebagainya. Jadi untuk kegiatan kalau misalkan Anda mau mengikuti MSIB, Anda cek terus informasi-informasi terkait dengan MSIB, kapan pendaftaran, kemudian biasanya kan ada tesnya juga. Nah, kemudian yang kemarin itu mahasiswa pengalaman mahasiswa itu kemarin biasanya mereka ikut MSIB ya, ikut MSIB karena tiba-tiba tidak diterima, mereka langsung banting setir ikut MBKM internal. Paling tidak teman-teman sudah punya cadangan untuk MBKM internal itu saya harus kemana, seperti itu. Baik untuk saudari dari Indonesia, mungkin perlu ada jawaban lagi. Ya, mohon izin lagi untuk bertanya, Ibu. Jadi nanti kalau kita ngajuin proposal di perusahaan yang kita ikut MBKM magang itu nunggu setelah pengumuman MSIB itu ya, Ibu? Bisa sambil lalu dari sekarang. Karena teman Anda itu kemarin ada yang ikut MSIB ternyata ditolak, tidak diterima. Seperti itu. Kita sambil lalu, Anda sambil ngecek terkait dengan jadwal pelaksanaan MSIB. Apa jadwal-jadwal MSIB pengumuman apa? Pengumumannya dan lain sebagainya itu perlu juga Anda ikutin terus seperti itu. Sehingga Anda nanti bisa menentukan sebaiknya saya ikut yang internal atau yang MSIB. Seperti itu. Jadi istilahnya Anda nanti dari adanya jangka waktu itu jadwal-jadwal yang diadakan oleh MSIB, kemudian dengan yang kita itu sebaiknya memilih yang mana. Kalau misalkan kemungkinan untuk MSIB itu Anda kecil, berarti Anda langsung ngikuti MBKM internal. Ada triknya, makanya saya undang mahasiswa-mahasiswa yang pernah mengikuti MSIB untuk menjelaskan, untuk memberikan informasi detail kepada Anda, sebaiknya memilih perusahaan yang mana ya gitu. Terkadang mereka itu lihatnya dari kuota. Kalau misalkan kuotanya banyak, itu mereka pilih. Karena kemungkinan diterima itu akan besar seperti itu. Tapi kalau perusahaan yang kuotanya hanya sedikit, ngambilnya hanya 5, itu mereka hindari. Biasanya begitu sih mereka caranya kemarin seperti itu mereka. Ada yang sudah MSIB ternyata ditolak, daftar MSIB ditolak. Akhirnya ya kita bantu pas di akhir-akhir itu kita bantu untuk mencari tempat magang. Karena MSIB-nya sudah ditolak, sedangkan waktunya sudah injury time nih, sudah mau segera workshop seperti itu. Akhirnya kita bantu untuk apa namanya untuk perusahaan tempat magangnya. Begitu. Ada lagi? Banyak sepertinya pertanyaan ini. Mungkin untuk penanya selanjutnya yaitu Lailatul Maghfirah, dipersilakan. Ibu izin tanya, kalau misal kita mau magang di perusahaan pemerintah kayak Migas, PDAM, PLN gitu, apa boleh? Dihindari. Sebaiknya Anda mencari perusahaan. Karena kalau perusahaan kan lebih pas ya. Kita kan intinya magang industri. Kalau PLN dan lain sebagainya, karena kemarin saya juga ada pengalaman tidak enak dengan PLN itu, mahasiswa yang saya ceritakan tadi, mahasiswa itu memasukkan beberapa ke perusahaan, salah satunya PLN diterima, tetapi di perusahaan yang lainnya juga diterima. Akhirnya mereka memilihnya di perusahaan bukan di PLN gitu. Kalau saya sih sebaiknya hindari perusahaan kantor pemerintah. PLN kemarin juga bermasalah, sebaiknya jangan di PLN seperti itu.
Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Saudari Lauren Tiara, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ibu, saya izin bertanya terkait jarak pengiriman proposal ke perusahaan dengan jarak kita minta konfirmasi diterima atau tidaknya itu berapa minggu ya, Ibu? 2 sampai 3 minggu mungkin ya, seperti itu. Izin bertanya kembali, Ibu. Kemudian Mm-mm. untuk konfirmasinya itu ke emailnya atau gimana, Ibu? Konfirmasi terkait dengan biasanya mahasiswa itu mengirimkan proposal datang langsung ke perusahaan, kemudian mereka menemui HRD-nya. Biasanya mereka itu akan tanya sebelum mengirim proposal, kira-kira di sini menerima mahasiswa magang tidak ya? Seperti itu. Disampaikan begitu. Oh, terima. Kalau dikatakan menerima mahasiswa magang, baru kating Anda itu cerita bahwa mereka baru mengirimkan proposal magangnya seperti itu. Kalau misalkan Anda sudah berkirim, ternyata mereka tidak menerima mahasiswa magang, kan percuma kan? Sudah menunggu lama gitu. Sebaiknya Anda bertanya dulu kepada perusahaannya. Kalau perusahaannya menerima, ya udah Anda masukkan proposal. Nah, ketika Anda memasukkan proposal, secara langsung biasanya mereka. Kalau misalkan sudah masuk, Anda tanyakan kepada pihak HRD-nya, kira-kira kami akan mendapatkan jawaban diterima atau tidak itu berapa lama? Seperti itu, Lawrence. Terima kasih, Ibu. Mm-mm. Baik, baik, terima kasih. Mungkin untuk penanya selanjutnya, Rina, dipersilakan. Eh, Baik, Bu. Izin bertanya, kalau semisal dari konsentrasi yang lain itu, terus satu perusahaan itu boleh apa tidak, Ibu? Kayak dari MSDM, terus keuangan gitu. Iya, Iya. satu konsentrasi maksudnya. Gini, Bu, kan saya marketing ya, Bu. Terus saya Mm-mm. mengajak teman saya kayak yang dari konsentrasi MSDM Mbak, maupun yang masih sosialisasi, Pak? Saya masih sosialisasi. Gimana, gimana? Mohon maaf, barusan Pak Wildan. ya, kalau semisal kan saya dari marketing ya Bu contohnya. Mm-mm. Nah, saya mengajak teman saya yang dari keuangan maupun MSDM itu satu perusahaan boleh apa tidak Ibu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi misalkan, jadi proposal itu Bu, apa proposal itu dibuat per individu? Kalau misalkan satu perusahaan hanya satu mahasiswa yang memasukkan, iya dibuatnya per orang. Tetapi kalau misalkan satu perusahaan itu ada 3 mahasiswa yang bersamaan, tapi jangan banyak-banyak ya, jangan lebih dari 4, begitu. Kecuali ada perusahaan-perusahaan yang menerimanya itu banyak, bisa sampai 10 gitu loh. Saya satu perusahaan kemarin 10 mahasiswa. Nggak apa-apa, asalkan perusahaannya mau menerima seperti itu. Nah, kalau misalkan di proposal itu misalkan satu proposal berisi 4 mahasiswa dengan beda konsentrasi, tidak masalah. Nanti yang menentukan penempatannya, oh saya tempatkan di bagian ini, Anda di bagian ini, itu yang menentukan nanti perusahaan. Proposalnya cukup membuat satu ya, dengan 4 nama mahasiswa tersebut. Oh, iya Ibu, baik. Terima kasih Bu. Hmm. Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, Khairatul Mafiro, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Eh, Mohon maaf Ibu. Nah, ini pertanyaannya itu misalkan saya kan mengambil konsentrasi keuangan. Namun pada saat MSIB atau magang itu saya biasanya MSIB kan bisa pilih 2 atau lebih gitu ya, Bu. Yang kedua itu saya ngambil digital marketing. Misalkan diterima yang marketing, apakah boleh diambil dan bisa dikonversi, Bu? Nggak apa-apa, Mbak. Sebenarnya ini kan Anda magang itu juga ingin menambah kemampuan Anda di bidang yang lainnya. Nggak apa-apa.
Kalau misalkan sudah diterima MSIB, kemudian digital marketing juga Bapak. Mungkin minat Anda ada di marketing, tetapi konsentrasinya di keuangan. Tetapi harapan kami itu harusnya ya linier seperti itu. Kalau keuangan ya bisa magangnya di keuangan. Tapi sekali lagi ini adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti itu ya. Namanya saja sudah merdeka. Anda masih selama itu masih di bidang manajemen, saya perbolehkan gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti tapi konversinya kita sesuaikan dengan mata kuliah pilihan ya. Kalau misalkan Anda keuangan ya bukan mata kuliah pilihan keuangan ya dikonversi. Nanti akan dikonversi dengan mata kuliah yang sesuai pilihannya gitu ya. Berarti itu nanti yang keuangan misal ada Bu 20 SKS gitu. Kan di semester 6 itu kan ada mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihannya itu yang kita sesuaikan dengan tempat Anda magang. Seperti itu. Kan ada mata kuliah pilihan. Pilihan bebas ya, namanya pilihan bebas, mahasiswa konsentrasi keuangan bisa ngambil di marketing. Kan begitu kan? Nanti kita sesuaikan mata kuliah pilihan bebasnya itu dengan tempat Anda magang. Begitu. Baik, Ibu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya Ibu, untuk Mm-mm. pertanyaan mungkin diakhiri sampai jam berapa Ibu? Sampai jam 9 ya. Soalnya jam 9 saya rapat. Ya lebih-lebih sedikit gak apa-apa lah. Ya, baik, terima kasih Ibu. Untuk penanya selanjutnya, Saudari Nines, dipersilakan. Baik, terima kasih Rian. Terima kasih Ibu waktunya. Izin bertanya Ibu, saya kan konsentrasinya keuangan. Apakah saya boleh magang di bank Ibu? Dan bank seperti apa semisal diperbolehkan? Terus pertanyaan yang kedua itu menanyakan tadi yang soal Raulen tadi tanya, itu kan kita kan nggak tahu ya Ibu kita mau kemana. Semisal saya mau di sekitar daerah rumah saya ada banyak pilihan, tapi kan saya belum tahu Ibu di pilihan itu apakah menerima atau tidak. Tadi kan kata Ibu kita ke sana langsung terus bertanya apakah menerima anak magang atau enggak. Tapi jika menerima apa itu proposalnya dikasihkan. Lah itu pertanyaan saya apakah kita semisal Ibu kita kan di misal di wilayah saya itu ada 5 bank, Ibu ada bank BTN, Bank Jatim, BRI dan seterusnya. Itu saya nggak tahu saya mau kemana. Saya tidak tahu saya mau yang kemana. Apa yang diterima Ibu. Itu saya menyiapkan 5 proposal itu. Nanti saya tanya satu-satu, semisal ke Bank BRI dulu yang pertama. Semisal di Bank BRI itu diterima, katanya menerima anak magang, jadi saya berikan. Tapi untuk yang proposal yang 4 lainnya saya simpen dulu sambil menunggu jawaban dari BRI tadi. Atau seperti apa Ibu langkah-langkah, semisal kita nggak tahu Ibu kita mau ke yang mana gitu, karena kita tidak tahu itu mau menerima anak magang atau tidak. Seperti itu, apa kita harus Iya, selesai dulu Ibu, kita tanya satu-satu ke satpamnya atau gitu gitu Ibu. Terima kasih iya. Ibu. Oke, ini saya jawab ya. Jadi kalau misalkan Anda mau magang di dekat rumah, silahkan, saya persilahkan. Karena ini eh, untuk meminimalkan biaya gitu ya, alasannya seperti itu dipersilahkan. Kemudian kalau misalkan ada 5 bank, bagaimana Bu? Pilih dari 5 bank itu yang menurut Anda eh, paling bagus. Nah, bisa. Kemudian pilih salah satu saja, jangan Anda membuat langsung 5 proposal ya. Berarti 5 tanda tangan saya dong. Enggak seperti itu. Setiap mahasiswa yang mau mengajukan proposal baru harus menemui saya lagi seperti itu untuk saya tanda tangani. Karena ada listnya di saya cek sampai ada ketahuan, loh ini kan sudah kemarin kok minta lagi. Mereka baru menyatakan, Bu, saya ditolak seperti itu. Kemudian ada mereka yang iya Bu untuk siap-siap saja. Nah, itu yang enggak saya terima. Jadi Anda cukup membuat satu proposal, anda tentukan pilihan dulu dari Bank Jatim, BRI, kemudian ada BTN dan lain sebagainya. Kira-kira Anda itu mau magang di bank yang mana? Nah, sebelumnya menurut saya kan Anda sekarang mungkin ada yang lagi pulang ya karena sudah free, belum ada kuliah. Mungkin ini kesempatan Anda jalan-jalan di sekitar rumah, tanyakan
di Bank BRI dulu, mungkin Anda tertarik di Bank BRI, tanyakan apa menerima mahasiswa magang atau tidak, seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan dari kelima bank semuanya nerima Bu, ya udah Anda pilih yang menurut Anda itu Anda lebih sreg. Nah, Bank Jatim itu bagus loh. Bank Jatim itu pengalaman saya, mahasiswa saya yang magang di Bank Jatim itu welcome sekali mereka, seperti itu. Dan dapat ilmunya gitu loh katanya mereka. Saya dapat Bu ilmunya di sini. Saya diminta untuk menganalisis calon nasabah, pinjaman dan lain sebagainya. Itu kan masih berkaitan ya dengan marketing dan manajemen kita. Ada kalau di keuangan itu mungkin analisis kredit ada ya. Nah, itu rekomendasi saya itu Bank Jatim itu bagus. Kemudian BRI itu juga bagus. Ada juga pengalaman yang di BTN di sini dulu pengalaman saya lama sekali. Ya mereka ada yang pernah saya tidak ngerjain apa-apa Bu sehingga saya nggak dapat ilmunya. Mereka menyesal ada yang seperti itu ya. Jadi dengan niat Bismillahirrohmanirrohim, Anda niatkan semoga saya magang di tempat ini mendapatkan ilmu, kemudian jaringan dan lain sebagainya, mendapatkan pengalaman itu semoga Anda dapat itu semua gitu loh ya. Jadi kalau saya Anda tentukan dulu pilihan, misalkan ada 5 bank, pilihan yang kira-kira mau Anda pilih itu di mana. Tadi sudah saya kasih ini ya keyword ya bahwa Bank Jatim BRI itu bagus. Bank Jatim itu pengalamannya welcome sekali. BRI juga BRI Pusat Surabaya itu juga welcome ke kita sehingga itu yang menjadi rekomendasi saya coba ditanya di sana menerima mahasiswa magang atau tidak. Nah, kalau misalkan oh iya menerima Anda segera membuat proposal begitu terus Anda kirim. Anda tanyakan ke sana, Pak, di sini proses pendaftaran untuk magangnya bagaimana? Apa saya harus apa harus kirim proposal ke sini atau mereka sudah ada aplikasinya atau mereka cukup kirim di email ya begitu atau seperti itu kan setiap perusahaan kan berbeda perlakuannya itu. Kalau misalkan sudah ditolak, nah, terkadang menerima mahasiswa magang, tetapi karena proposal Anda itu tidak menarik ya, begitu-begitu saja isinya, sehingga apa sih mahasiswa ini? Jadi di proposal itu Anda buat semenarik mungkin yang menceritakan kenapa Anda ingin magang di tempat tersebut, kemudian jadi alasan utama Anda magang, tertarik magang di tempat itu apa itu harus Anda jelaskan. Nah, apa saja yang mau Anda dapatkan pelajaran apa saja itu juga Anda sampaikan di proposal seperti itu. Menerima magang sudah kita kirim proposal ternyata kita ditolak seperti itu. Ada kejadian yang begitu karena tidak semua mahasiswa yang memasukkan proposal itu akan diterima sama mereka. Perusahaan akan menyeleksi. Ada satu perusahaan itu yang pesan kepada saya mitra, Bu April kalau mahasiswa konsentrasi marketing saya terima, tetapi kalau mahasiswa konsentrasi lainnya tidak saya terima. Ada yang seperti itu. Ada perusahaan yang saya butuh MSDM nih mahasiswa yang MSDM gitu. Ada yang seperti itu juga, ya. Jadi dari sekarang Anda bisa searching kalau mau dekat rumah silahkan, tapi tidak asal dekat rumah ya, tetapi yang nantinya akan Anda mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru dan lain sebagainya. Begitu. Oke, Ibu. Baik, terima kasih. Baik, untuk penanya selanjutnya, Saudari Zakatul Fitria Ilmiah, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Rian dan Bu April. Izinkan saya bertanya. Pertanyaan saya adalah, kan jika kita mau magang itu membuat proposal ya Ibu. Nah, proposal itu apakah disertai dengan surat rekomendasi dari kampus atau cuma proposal saja untuk mengirimkan ke perusahaan Ibu? Dan untuk Nah, dan kalau pakai surat rekomendasi itu buatnya di mana Ibu? Terima kasih. mungkin Sakiatul tadi terlewat ya. Sudah saya jelaskan bahwa proposal itu dilengkapi dengan surat pengantar. Surat pengantar itu kita bisa membuatnya di web fakultas. Web fakultas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada untuk link pembuatan pengajuan surat pengantar.
nanti Anda diminta mengisi form. Nah, surat pengantarnya itu nanti akan dikirim via email ke email Anda. Ya, begitu ya. Jadi proposal itu perlu dilengkapi dengan surat pengantar. Nah, yang menyatakan bahwa Anda beneran nih mahasiswa kami dari Fakultas Ekonomi gitu. Jadi bukan hanya proposal, tapi Anda juga eh, meleng- melengkapinya dengan surat pengantar. Sudah saya jelaskan tadi, surat pengantarnya di web fakultas ada. Anda mengisi link, nanti surat pengantar tersebut akan dikirim ke email Anda. Anda tidak perlu ngambil ke fakultas, begitu. Baik Ibu, terima kasih. Baik, untuk penanya selanjutnya, Dewi Dilasari, dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih. Izin bertanya. Kalau seumpamanya kita kan buat proposal ya Bu ya, buat internal. Terus kita tuh kayak mau trial buat MSIB Bu. Nah, untung-untung keduanya keterima Bu contohnya. Nah, kita bakal pastinya ambil MSIB kan ya Bu ya. Nah, itu apakah bermasalah untuk kita yang udah ngajuin proposal internalnya itu Bu? Atau enggak kebijakan dari apa namanya? Kalau kita agak ke blacklist untuk angkatan selanjutnya tuh gimana? Soalnya kan kita sama-sama ngajuin dua nih Bu, tapi Iya. malah kena semua gitu. Karena Dewi Keberuntungan lagi berpihak pada Anda ya mungkin ya MSIB diterima, internal juga diterima seperti itu. Kalau saya mendahulukan MSIB Bu, khawatir nanti MSIB-nya ditolak. Kemudian saya kebingungan mencari perusahaan kan begitu kan ya. Nah, kalau misalkan sama-sama diterima, Anda lapor kepada saya. Anda lapor kepada saya, nanti mungkin kita akan kirim surat kepada perusahaan dan lain sebagainya sebagai bentuk pengunduran diri. Yang penting ada laporan terlebih dahulu. Biar teman-teman adik tingkat Anda tidak di blacklist begitu. Baik Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, Nafisatul Ilim, dipersilakan. Baik, baik, terima kasih Rian. Izin bertanya Ibu, saya di sana kan di rumah saya itu ada kawasan industri Bu, yaitu Pirka. Nah, rencana saya itu pengen magang di sana. Untuk alur tanyanya itu gimana Ibu? Apa ke satpam dulu tanya, apa menerima magang, terus nanti di apa diarahkan ke HRD apa gitu Ibu? Ya, Mohon penjelasannya. biasanya begitu Mbak, teman Anda bisa menanyakan ke kalau ke Satpam ya, biasanya mereka malas juga ya, anu mahasiswa nggak ada, nggak terima gitu ya. Kadang ada yang seperti itu Satpamnya, tapi kalau Anda beruntung mungkin Satpam akan mengarahkan Anda ke HRD atau ke pusat informasi di perusahaan tersebut, begitu. Terus mau tanya lagi Bu, itu kita harus pakai almet apa gimana ya Bu untuk apa tanya ke perusahaannya? Ya, sebaiknya untuk menunjukkan identitas Anda, sebaiknya begitu. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi? Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, Tata Taslimat, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya, Ibu, apakah PKL itu wajib ikut apa bagaimana, Ibu? Dan apakah MBKM itu bisa nambah mata kuliah yang nggak bisa diambil semester kemarin, yang semester 6? Terima kasih, Ibu. Tata Tasima ini semester 5 ya, berarti sekarang nanti semester 6 ngambil MBKM-nya. Kalau PKL, kalau Anda mengikuti program reguler, tidak MBKM, Anda wajib mengambil mata kuliah tersebut. Wajib. Itu mata kuliah wajib. Kalau misalkan Anda ngambil MBKM, ya nanti akan dikonversi PKL-nya. Kemudian mata kuliah yang tidak ambil di semester 6, maksudnya pokoknya nanti akan kita konversi ke 20 SKS, Mbak. Di semester 6 itu sudah sesuai ya, ada 20 SKS kita. Jadi nanti kita konversi ke semua mata kuliah di semester 6. Kalau misalkan ada mata kuliah pilihan, berarti nanti kita sesuaikan dengan konsentrasi Anda atau kita sesuaikan dengan eh, magang Anda di perusahaan apa, di bagian apa, seperti itu.
Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya dari Fiska Putri. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya dari informasi yang didapat, informasi dari Kating bahwa proposal magangnya kelompok dalam satu proposal lebih dari satu nama dalam satu perusahaan. Apa untuk semester depan tetap seperti itu? Dan untuk proposal ke perusahaan, apakah disampaikan melalui email ke perusahaan atau kita menemui langsung bagian HRD perusahaan? Terima kasih. Ini sudah dijawab tadi ya Rian ya, bahwa satu proposal itu silakan berisi 3 atau 4 mahasiswa begitu kan. Kemudian masih sama seperti cutting Anda, yaitu satu perusahaan kalau terdiri dari 3 cukup membuat satu proposal saja. Kemudian via email atau HRD ini tergantung dari perusahaannya. Perusahaannya itu menerima via email atau langsung dikirim ke HRD-nya. Seperti itu. Kebijakan setiap perusahaan kan berbeda. Begitu. Mungkin saya bacakan lagi. Iya. Mohon maaf, Ibu izin bertanya, apakah program studi independen dari kampus Merdeka itu sama dengan yang bisa dikonveksi? Iya bisa. Studi independen itu MSIB. MSIB itu kan sebenarnya magang bersertifikat eh, eh magang studi independen bersertifikat. Jadi MSIB itu kepanjangan dari magang studi independen bersertifikat, begitu. Bisa. Kalau studi independen bisa kita konversi karena biasanya mereka sudah punya program-programnya. Kalau teman-teman keterima MSIB semua, luar biasa, bagus. Karena biasanya perusahaan yang sudah menjadi mitranya kementerian itu, mereka sudah punya program-program untuk mahasiswa magang. Begitu. Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya dari Reza Umami. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya terkait dengan MBKM Makam, apakah boleh mengambil daerah Bangkalan Ibu? Yang saya tanyakan di daerah Bangkalan itu apa perusahaannya seperti itu. Kalau misalkan gini ya, bukannya saya tidak memperbolehkan di Bangkalan, tetapi kalau di Bangkalan itu kan terbatas perusahaannya. Nah, saya tidak mengizinkan ada PT ICE ya. Itu saya tidak mengizinkan Anda magang di sana karena pengalaman yang tahun kemarin juga bermasalah mahasiswanya dan juga dari PTS-nya juga tidak ada etikat baik sehingga saya untuk semester ini tidak saya perbolehkan Anda magang di PT ICE. Kemudian tidak saya rekomendasikan. Kemudian kalau bank eh, mending kalau bank itu ke Surabaya sekalian karena pusatnya di Surabaya pasti lebih banyak pengalaman yang Anda peroleh gitu. Kalau misalkan Anda tinggalnya di Bangkalan, kemudian kuliah sudah di Bangkalan UTM, kemudian magangnya mau di Bangkalan juga. Nah, nanti koneksi Anda, pengalaman Anda, kemudian juga jaringan Anda gak nambah-nambah gitu loh maksud saya. Jadi sebaiknya hindari Bangkalan. Dan ada beberapa dosen memang yang tidak mau kalau misalkan kita plotting di Bangkalan, nggak mau Bangkalan, saya nggak mau seperti itu. Karena ya mereka berpikir di Bangkalan ada perusahaan apa ya begitu. Itu saran saya sebaiknya hindari Bangkalan. Sumeneb boleh. Sumeneb itu banyak perusahaan di Sumeneb. Mungkin yang asli Sumeneb mau magang di Sumeneb silahkan. Karena di Sumeneb itu lumayan banyak perusahaannya dibandingkan di Bangkalan. Silakan, ada lagi? Baik, untuk penanya selanjutnya dari Hilda Oktarifah. Assalamualaikum, izin arahannya Ibu, apabila saya di semester 4 cuti,
semester 6 apa bisa mengambil magang Ibu atau bisa magang sambil kuliah mengejar mata kuliah yang semester 4? Terima kasih. Sebentar ya, sebentar. 10 menit, 10 menit. Saya butuh telepon sebentar. Baik Ibu. Mohon maaf ya, karena urgent harus saya terima. Silahkan yang mau ditanyakan, Rian, bisa dilanjut, Rian. Baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, izin arahannya Ibu, apabila saya di semester 4 cuti
di semester 6 apa bisa mengambil magang Ibu atau bisa magang sambil kuliah mengejar mata kuliah yang semester 4? Oke. Yang jelas, kalau Anda sambil kuliah, sambil magang, itu nggak bisa. Karena kalau yang namanya magang, berarti kegiatannya semuanya full di luar kampus, di tempat perusahaan, di tempat Anda magang. Seperti itu ya, itu yang pertama. Kemudian, kalau misalkan Anda semester 4 cuti, berarti semester 6 Anda kan harus mengempuh mata kuliah yang ada di semester 4. Nah, itu tidak saya sarankan. Kenapa? Karena mata kuliah di semester 4 itu nanti akan menjadi prasyarat di mata kuliah semester 5. Begitu. Atau nanti pengecualian yang ini, yang siapa tadi? Hilda ya. Hilda bisa datang ke saya membawa KRS kartu rencana studi sebelumnya sama KHS. Jadi saya cek mata kuliah di semester 4 yang belum diambil, kemudian akan saya cross check semuanya begitu. Ya. Baik Ibu, eh, mungkin ini sudah jam 9 itu apa sudah dicukupkan atau bisa dilanjut lagi? eh saya rasa dicukupkan aja dulu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan ini terakhir pertanyaan ini loh, yang Lita. Ada pertanyaan dari Lita Oh, terkait dengan mendaftar MSIB sampai tidak ada yang lolos satupun sampai waktu terakhir gitu ya. Solusi terbaiknya bagaimana, Bu? Nanti kalau misalkan Anda sudah tidak lolos, tidak ada kesempatan lain, Anda coba ikut magang internal. Seperti itu. Nanti akan kita bantu mencari mitra. Begitu. Ada beberapa mitra yang siap menerima menampung mahasiswa dari UTM. Begitu. Dan jumlahnya pun kuotanya itu boleh lebih dari 10 boleh. Banyak nggak apa-apa seperti itu. Nanti kalau misalkan teman-teman nggak lolos MSIB tapi tetap pengen magang MBKM, ya udah kita alihkan ke perusahaan tersebut. Ada wawancara atau tidak, itu kebijakan setiap perusahaan berbeda ya. Ada perusahaan yang akan mengadakan wawancara mungkin untuk mengetahui kemampuan Anda dan mau ditempatkan di mana. Tetapi ada juga perusahaan yang tidak melakukan wawancara seperti itu. Setiap perusahaan kebijakannya berbeda. Ada lagi yang belum terjawab, Rian? Sepertinya sudah hampir sama ya pertanyaan-pertanyaannya ya. iya Ibu, tidak ada yang ingin tanyakan lagi. Mungkin ada satu lagi Ibu di kolom chat. Kolom paling bawah. Apa pasti diterima, Bu? Ya, untuk ini, perusahaan ini insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Perusahaannya itu sudah ada kerjasama dengan kita juga. Iya. Kapan? Minggu depan. Iya. Jadi untuk perusahaannya insya Allah Anda diterima. Karena sudah ada kerjasama juga. Gitu. Dan baik sekali perusahaan. Ini perusahaannya, apa ya? Saya lupa nama perusahaannya. Equity Word. Equity Word tapi nggak yang dipakis itu. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, perusahaannya apa? Perbankan untuk kita ajukan perusahaan tersebut kantor cabang yang ada di Bangkalan. Kalau bisa di pusat, kenapa harus di cabang? Begitu ya. Kalau misalkan di Surabaya masih diterima, kenapa harus di Bangkalan? Karena pasti pengalamannya akan berbeda, jauh berbeda antara Anda magang di pusat dengan di cabang. Begitu dari saya. Mungkin dicukupkan ya Rian ya. Baik Bu,
Terakhir informasi dari saya, teman-teman, nanti akan ada sosialisasi terkait dengan MSIB. Saya ulangi kembali lagi ya, jangan sampai Anda terlewatkan sosialisasi MSIB yang mengisi adalah kating-kating Anda, kakak tingkat Anda yang pernah mengikuti dan punya pengalaman di MSIB. Mereka akan bercerita banyak terkait dengan prosedurnya, prosesnya, dan lain sebagainya. Bagaimana memilih perusahaan, strategi-strategi memilih perusahaan biar bisa diterima MSIB seperti itu. Oke, dirasa cukup dari saya. Silahkan Rian, silahkan kalau mau ditutup untuk materi dan lain sebagainya nanti saya kirim ke Mas Rian semua. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak kepada teman-teman mahasiswa manajemen yang sudah mengikuti eh, sosialisasi MBKM magang pada pagi hari ini. Dan untuk informasi tambahan, bagi teman-teman yang belum mengikuti saluran Pusat Informasi Jurusan Manajemen, dimohon untuk mengikuti dikarenakan informasi dari jurusan akan dipusatkan di saluran tersebut. Terima kasih. Eh, untuk sesi magang pada pagi hari ini bisa ditutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rian. Baik, Sukses Ibu. semuanya untuk teman-teman.